30 juz. Tapi sampai ke Kanjeng Nabi selama 23 tahun, ya, tidak langsung. Ya, 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Madinah. Itu secara berangsur-angsur. Nah, wahyu yang pertama yaitu surat apa ya? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu Iqra, bacalah. Ya. Bacalah, karena waktu itu Kanjeng Nabi belum bisa membaca. Bacalah. Kemudian secara perlahan-lahan Kanjeng Nabi disuruh menerima wahyu, ya, dari malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Dan itu ternyata Kanjeng Nabi menerima wahyu yang pertama itu tanggal 17 Ramadan. Sehingga apa? Disebut turunnya Al-Quran, ya, tanggal 17. Sesuai yang Pak Guru sebutkan tadi, sahur Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda dan seterusnya. Ya. Nah, tanggal 17 Ramadan juga, ya, terjadi satu perang yang disebut dengan perang Badar antara kaum Islam melawan kaum kafir, ya. Sehingga Al-Quran itu sebagai petunjuk hudalin nasi, ya, petunjuk kepada manusia mana yang baik dan mana yang batil. Nah, karena Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman, sebagai segala sumber hukum, bagi umat Islam, makanya kita harus membaca, karena Al-Quran itu semuanya ada, ya, cakupan kehidupan di dunia, kehidupan alam akhirat dan seterusnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu apa sekalian? Maka di momentum peristiwa nuzulul Quran itu kita harus sering membaca Al-Quran. Paling tidak membaca. Ada yang pintar membaca Al-Quran, sudah bisa ya membaca Al-Quran. Syukur-syukur menghafal, ya. Kalau bisa menghafal juz 30, ya, juz 30 dari Al-Fatihah sampai Wadduha, ya, syukur-syukur. Ya, syukur-syukur lagi apa? Anak-anak bisa memahami, ya, memahami kandungan Al-Quran yang gampang saja, ya. Contohnya Iqra, ya, Iqra membaca, ya, maka kalian disuruh membaca apapun, ya, literasi. Karena dengan membaca, ya, pasti yang tidak bisa pun kalian bisa, ya. Karena pepatah mengatakan belajar di waktu kecil, ya, itu pasti akan bermakna, ya. Tapi kalau belajar di waktu besar itu tidak bermakna, ya, karena akan hilang, ya. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu, walaupun susah, batu itu pasti bisa akan terukir, ya. Tapi kalau kalian belajar di waktu tua, ya, itu ibarat belajar di atas air atau melukis di atas air, ya. Sehingga kalau kalian melukis di atas air tidak ada